Saya tuh lagi khawatir bangetnya brain rot. Karena kita lihat orang sering sekali nggak sadar gitu, tahu-tahu buka medsos. Scroll sehingga mengakibatkan otak lemot. Berapa IQ rata-rata orang Indonesia? Kata salah satu ahli syaraf, turun 8 poin lagi udah setara dengan gorila. Salah satu faktor terbesar pemicunya memang algoritma yang membuat orang itu kecanduan. Algoritma itu memang dirancang untuk membuat orang emosional. Jadi algoritma ya makin lama buat aku terasa makin merusak, membuat otak kita makin lemot, membuat kita mudah terpancing. Selamat tahun baru manusia masa depan. Pelan-pelan kita masuk ke masa depan nih. Udah 2026 dan kali ini manusia masa depan tampil agak sedikit baru, tapi kita masih akan menghadirkan konten-konten yang bermanfaat buat yang menyaksikan. Jangan lupa juga untuk lihat kontennya di Instagram kita di @redaksinalartv dan Anda bisa mendengarkan juga di Spotify. Jadi bisa sambil melakukan yang lain sambil dengerin manusia masa depan. Dan hari ini, di tahun yang baru ini, ada beberapa hal yang ingin kita soroti karena tampaknya sudah bertahun-tahun kita lewati tanpa sadar. Salah satunya adalah brain rot. Pasti udah pada tahu lah brain rot seperti apa dan banyak yang mengenalnya melalui media sosial. Ini ironis memang. Brain rot itu banyak terjadi di media sosial, namun kita juga mengenalnya di media sosial, istilah brain rot. Dan ini ternyata sudah menjadi kata Oxford tahun lalu. Nah, kata Oxford tahun ini, tahun 2025, adalah rage bait. Rage bait itu kalau ada postingan-postingan yang sebenarnya sangat disengaja dibuat untuk memancing emosi. Ya, emosi-emosi Anda. Coba, apa rage bait terakhir yang pernah Anda dapatkan yang Anda sadar, ini orang sebenarnya nggak sebodoh itu, tapi sengaja pura-pura bodoh karena mau bikin saya kesel. Akhirnya saya jadi komen. Akhirnya apa? Engagementnya naik. Akhirnya dia yang untung, kita yang rugi jadinya. Kita mau ngobrolin bersama salah satu senior saya, seorang jurnalis senior, seorang communication specialist, dan juga seorang yang kalau saya bilangnya anak Twitter lama ini ya. Ada Ndoro Kakung alias Mas Wicaksono. Ndoro, apa kabar? Aduh, selamat tahun baru dulu. Selamat tahun baru 2026. Nggak terasa ya? Nggak terasa banget sih sejujurnya, tiba-tiba ada 2026. Sudah semakin tua kita, Ndoro ya. Twitter yang saya bilang Twitter lama itu ramenya 2011, itu sudah 15 tahun yang lalu, Ndoro. Sekarang namanya udah ganti X ya. X. Udah nggak tahu mau diganti apa lagi tuh sama Elon tuh. Jadi Ndoro, tadi saya bilang dua hal ya. Jadi soal rage bait dan brain rot. Ini berangkat dari kekhawatiran kita berdua nih. Kalau saya bilang sama Ndoro, saya tuh lagi khawatir bangetnya brain rot. Karena kita lihat orang sering sekali nggak sadar gitu, tahu-tahu buka medsos, lagi ngobrol aja nih sama teman-temannya, tahu-tahu handphonenya ngambil tangannya ngambil Nggak handphone, sadar gitu nggak ya. sadar, buka medsos, terus lanjut aja terus. Tengah malam sebelum tidur nggak sadar juga ngambil handphone, tadinya mau ngecek tadi ada WhatsApp apa ya, habis WhatsApp masuk dia ke medsos, buka tiba-tiba udah jam 2 pagi gitu. Lagi jalan kaki, naik lift, masuk ke lift apa segala macam, eskalator, semua sambil ngeliatin. Ini nabrak tembok. Akhirnya nabrak tembok, salah lantai, itu sering loh. Salah lantai, halte kelewatan, stasiun kelewatan tuh sering banget pasti. Nah, kita nggak sadar gitu, brain rot itu terjadi di tengah-tengah ketidaksadaran itu. Tapi saya mau tahu dulu nih dari Ndoro, menjadi masalah nggak brain rot ini, atau sebenarnya itu cuma istilah yang keren-kerenan aja sama Oxford? Jadi masalah apa enggak? Ya untuk hal-hal tertentu bisa jadi masalah ya. Tapi gini ya, kalau aku ngelihatnya ya, Oxford itu betul-betul menampilkan fenomena dalam beberapa tahun terakhir itu dengan menemukan brain rot sama rage bait itu kan. 2024 dia pilih brain rot sebagai kata tahun ini, 2025 rage bait sebagai kata tahun ini. Itu menunjukkan bagaimana satu pengaruh media sosial, ruang digital, karena kata itu kan lahir muncul di media sosial sebagai fenomena yang mencemaskan, ya kan. Menurut saya sebetulnya ada satu lagi. Apa tuh? Doom scrolling. Iya kan? Doom scrolling itu terjadi tuh. Iya kan, terjadi kan. Nah itu dia. Kita nggak sadar scroll.
sehingga mengakibatkan otak lemot. Iya. Yes, tapi nggak berasa loh kok. Nggak berasa. Kok kayaknya otak udah nggak stabil dulu iya ya gitu ya. Udah kena COVID ya bikin otak sebagian otak lemot, ada Ada. brain fog katanya ya Iya, kan. brain fog. Ada kabut itu. Udah gitu kena konten-konten receh yang membuat kognisi manusia jadi makin berkurang karena terlalu banyak mengkonsumsi konten receh. Kemudian belakangan Oxford juga melihat ada fenomena di mana konten-konten yang sengaja dibuat untuk memancing kemarahan atau rage bait itu. Jadi 2 tahun terakhir ini seperti yang dilihat Oxford itu memang terjadi 2 fenomena massal global gitu ya, yang lahir dari media sosial. Nah, menurut saya ini sesuatu yang memang terjadi di sekitar kita. Ketika orang terlalu terikat dengan gadget, makin terikat kan, sehingga orang pidato atau ketika ketemu teman, bahkan ketika rapat kabinet pun terlihat kan pemimpinnya sedang pidato, anak buahnya buka handphone. Doom scrolling. Doom scrolling. Banget, iya. Oh ya, mungkin ada sesuatu yang genting ya. Ada laporan dari lapangan yang harus segera dibuka dan seterusnya. Tapi Tapi seakan-akan nggak ada waktu lain, nggak harus ada saat waktu. itu juga langsung Betul. dibuka gitu. Jadi terbayang dari orang yang nonton bahwa setiap hari terjadi kegentingan. Ada emergency situation, ada hal-hal yang darurat. Tidak hanya di kalangan para pemimpin di atas, tapi juga di masyarakat kita. Gitu. Kita ketemu teman berapa menit sih kita tahan nggak buka handphone? Nggak bisa. Ya, saya lupa surveinya siapa gitu ya. Kita itu maksudnya manusia pada umumnya itu hanya tahan beberapa menit tidak pegang atau tidak melihat layar handphone gitu ya. Itu sudah jadi semacam sesuatu otomatis. Otak kita itu ya memerintahkan otot-otot tangan untuk segera buka gitu. Coba lihat gitu kan. Pasti otaknya manggil. Otaknya, coba cek. mungkin ada notifikasi gitu ya. Mungkin loh. Mungkin, nggak tahu juga. Kalau dulu zamannya dumb phone kan kita nunggu ada ada telepon bunyi, Betul. ada SMS masuk, baru kita buka handphone. Itu sebabnya tahun ini katanya diramalkan orang balik lagi ke dumb phone. Untuk menghindari. Iya betul, ini diramalkan karena menyadari ya. Iya, menyadari. 2025 kemarin tuh udah banyak tuh media-media di Amerika menulis kayaknya 2026 tahun ini itu orang akan balik ke dumb phone. Karena 2 hal, untuk anak-anak itu membuat mereka lebih lebih sehat. Iya. Ya kan? Yang kedua, untuk orang dewasa ada detachment notifikasi itu. Iya kan, jadi nggak tergantung lagi. Orang-orang dewasa yang mulai sadar bahwa aku nggak boleh tergantung lagi, karena kalau kecanduan, mengeluarkan dopamin, ya kan, itu jadi kecanduan notifikasi, kecanduan handphone, dan imbasnya banyak banget. Ada yang kena mental, gitu kan? Iya benar. Ada yang kena sindir temennya juga. Dan kena yang lain lah. Jadi situasinya sudah semencemaskan itu memang, sehingga satu kata itu dipilih menjadi dua kata 2 tahun terakhir ini, dan itu juga menunjukkan betapa media sosial, ruang digital udah sangat memengaruhi kehidupan manusia. Iya. Gitu. Ini adalah saatnya Alcatel kembali mungkin ya. Iya. Zat merek-merek lama Merek-merek zaman dulu. bangkit lagi ya. Inilah saatnya saya Nokia kembali. pisang. Kembali lagi Nokia pisang. Tapi beda nggak Dor di Indonesia dengan negara lain? Ini cukup menarik kan, karena Oxford tuh tadi ya melingkupi global sebenarnya. Sebuah fenomena yang cukup merata secara global gitu. Tapi kan kita dengar tuh kayak TikTok China dengan TikTok luar negeri itu beda. Di Amerika dan di China beda. Di China tuh mereka memang yang agak sampah-sampah tuh nggak ditembusin gitu. Mereka banyakkan yang educational aja yang nyampe, terutama ke anak muda. Sementara di luar China mereka bebasin tuh mau isi receh apa terserah gitu. Efeknya akan beda nggak sih? Sama Sama ini aja terjadi di negara manapun global gitu. Dalam kasus tertentu anak-anak ya, misalnya Jonathan Haidt dalam buku The Anxious Generation itu kan melihat itu terjadi di Amerika memang ya. Aku terbayang kalau misalnya dia diberi kesempatan untuk bikin riset yang sama gitu ya,
generasi di luar Amerika, rasanya itu temuannya sama. Iya, ya. Rasanya ya, mungkin aku salah. Tapi fenomena brain rot dan rage Rage bait itu, kenapa aku berani berasumsi atau memperkirakan itu global? Karena sebetulnya algoritmanya menimpa semua orang di Iya sih. dunia. Iya. Dan ini menurut saya ini salah satu faktor terbesar pemicunya memang algoritma yang membuat orang itu kecanduan. Gitu. Algoritma itu di semua platform meskipun ada 1-2 perbedaan memang dirancang untuk membuat orang betah. Iya, iya. Scroll ya, ada kecanduan dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena para pemilik platform kan berusaha mempertahankan ya kan waktu untuk mengkonsumsi. Makin lama dia bertahan di sebuah platform, makin banyak peluang ekonomi. Iya, iya. Gitu. Jadi memang algoritma itu dibuat untuk kepentingan ya, risetnya MIT, risetnya Harvard segala macam. Iya. Itu kan menunjukkan atau menghasilkan temuan bahwa algoritma memang dirancang secara sengaja oleh para pembuatnya untuk bertahan lama penggunanya gitu di media sosial Selama mungkin menggrab attention kita, kalau atensi perlu kita ke situ. 24 jam nggak Kalau usah bisa tidur. 24 jam ya, kalau bisa nggak bisa tidur nggak bisa Iya tidur kan? gitu ya. Bahkan game juga begitu. Iya, iya. Ya, Jonathan Haidt melihat media sosial itu sangat berpengaruh pada anak perempuan, sementara game berpengaruh pada anak laki-laki. Kemarin tuh sempat ada berita soal perbedaan game masa kini dengan masa lalu gitu ya. Tahun 90-an baru mulai munculnya Nintendo, Sega dan lain-lain. Itu kan ada akhirnya. Iya. Dan cukup linear gitu ya. Kita dari awal kayak Mario lah gitu ya, Mario Bros gitu ya. Dari awal sampai ke istana Bowser gitu misalkan. Lalu ujungnya nanti menyelamatkan putri, selesai tuh game. Sementara kalau game sekarang itu kayak open world, nggak ada ujungnya. Dan nggak ada, kalau Mario 3 nyawa habis 3 nyawa ulang lagi dari nol gitu kan. Kalau ini nggak, respawn aja lagi, respawn sampai mau 2 juta kali respawn juga bisa gitu, nggak ada ujungnya. Jadi maksudnya saya mencoba logikanya, oh iya benar juga ya, kalau dia mau wasting our time sebanyak mungkin, ya caranya adalah kasih game yang nggak ada ujungnya. Betul. Dan itu perbedaan game dulu dan sekarang adalah game sekarang basisnya di internet. Ya, online. Dulu kan putus. Iya. Itu juga yang membuat para peneliti membandingkan bahaya televisi dan bahaya media sosial. Televisi bisa putus dan satu arah kan. Kalau media sosial, ruang digital, internet kan interaktif. Iya, dan seluruh dunia kan itu dia. Akan selalu ada orang yang nggak tidur. Itu dia. Ketika kita tidur di belahan dunia lain orang baru bangun kan. Iya. Terus kita main lagi sama mereka, nyambung lagi sama mereka. Dulu mah kita TVRI selesai tidur. Habis dunia dalam berita tidur. Iya. Meskipun ada TV yang mungkin 24 jam ya. Iya, baru habis itu 24 jam. Tapi itu tidak ada algoritma. Ya. Itu bedanya. Iya. Semua produk teknologi zaman dulu, mau media, mau game, waktu itu belum ada algoritma. Sekarang ada algoritma. Jadi yang sesungguhnya sangat merusak algoritma. Algoritma juga yang membuat orang terkungkung dalam yang namanya echo chamber, ruang kembang, sehingga dia hanya akan menerima konten-konten yang memancing kemarahan. Iya, yang memancing interaksi dengan dia ya, otomatis yang emosional gitu. Betul, karena algoritma itu memang dirancang untuk membuat orang emosional. Entah itu marah, sedih, bahagia, simpati, terharu dan seterusnya. Karena semua hal yang emosional membuat orang betah. Iya. Gitu. Karena betah dipertahankan terus. Nah, sekarang yang membuat betah itu salah satunya hal-hal yang memancing kemarahan. Ada video menunjukkan dashcam sebuah kendaraan disalip, kemudian cekcok. Cekcok ya. Ya nabrak, serempetan, kemudian cekcok kan. Lalu saling adu ponsel gitu kan. Lu yang salah, enggak lu yang salah gitu. Penonton menyukai itu. Iya. Gitu. Ya, dari Twitter juga gitu kan, ribut gitu. Nah. Betul. Nah, ini yang aku lihat juga agak beda ya zaman dulu ya. Dalam konteks bencana ya, zaman dulu orang itu ketika ada bencana
yang mayoritas yang saya tangkap, seingatku ya, mungkin aku salah, adalah orang merespon dengan segera untuk menggalang bantuan. Ya. Ya, Ya. karena algoritma waktu itu belum didesain sedemikian rupa sehingga memancing kemarahan. Hari ini, terutama 5 tahun terakhir ini, apapun peristiwanya, yang muncul, yang kita dapat pertama adalah konten yang membuat kita marah. Sehingga ribut itu. Salah satu itu aku nggak mau bilang ini adalah ada sebuah konspirasi, ya. Tapi polanya kemudian terlihat sama. Tahun inilah ya, apa itu? Ada fenomena kabur aja dulu kayak. Ada apa lagi ya? Ada demo besar. Kemudian ada bencana. Tahun 2025 kemarin itu bencana di Sumatera itu bulan apa ya? November ya? Atau Desember Yang di awal. Sumatera. Ya. Desember ya, bulan lalu ya. Awal ya. Kalau aku perhatikan, orang cenderung tidak untuk segera, terutama dalam konten peristiwa bencana ya, bukannya segera mencari cara segera menolong, tapi berdebat soal. Ingat gak waktu itu muncul isu ini harus bencana nasional. Ya. Ini bukan. Jadi orang berdebat soal semantik. Waktu bencana Jogja, gempa bumi, waktu bencana Merapi, bencana tsunami, bahkan waktu Aceh 2014, nggak ada perdebatan itu. Meskipun waktu itu sudah ada media sosial. Iya, tapi algoritmanya belum seperti sekarang. Gitu. Persis. Jadi algoritmanya makin lama buat aku terasa makin merusak. Membuat otak kita makin lemot, membuat kita mudah terpancing. Karena kalau dulu mungkin bahasan utamanya adalah penggalangan dana yang belum tentu semua orang terengage dengan penggalangan dana. Tapi kalau soal ribut-ribut mudah orang engage, memberikan opini, memberikan pendapat, marah-marah segala macam. Itu karena dibangun oleh algoritma. Ya, kalau algoritma itu mencari perhatian, ya dia milih yang mana yang paling mendapatkan perhatian. Persis. Ya ribut-ribut. Itu dia. Memang algoritma itu supporting rage, supporting keributan. Yang namanya klarifikasi, yang namanya konten positif, yang konten-konten sok bijak kayak konten-kontenku gitu ya. Kayak konten-konten ini juga. Itu nggak disupport sama algoritma. Iya, kenapa sih kok gitu sih algoritma? Dibantu dong. Kan maksudnya baik. Maksudnya baik. Enggak. Tapi ternyata enggak. Ya benar Kak. Jadi ya karena itu ya algoritma itu tuannya adalah engagement kan. Dia yang dia cari adalah engagement. Yang mana yang paling dia kan kalau kita bisa berpikir objektif gitu. Algoritma itu netral. Aku nggak tahu sih senetral apa ya. Senetral. Algoritma netral. Maksudnya itu tidak punya preferensi seperti manusia. Saya mau mendukung ini atau mendukung itu. Dia mendukungnya adalah yang mana yang paling bikin engagement besar. Udah gitu. Berarti kan secara subjektif dia nggak ada. Dia objektif aja, pokoknya yang paling mendapatkan perhatian terbesar apa? Ya udah itu ribut-ribut. Jadi haruskah sebenarnya manusia yang membatasi? Ya siapalah pemilik aplikasi itu, atau mungkin ada sebuah dewan yang mengontrol itu bahwa nggak boleh ya, jangan secara buta mengejar engagement, nggak bisa. Ini ada hal yang merusak, ada hal yang membangun. Gimana pun juga kita sebagai bangsa, kalau kita terus kejar engagement, walaupun itu ngerusak, ujungnya kita rusak gitu loh. Itu gimana ya? Kontrolnya gimana dong? Idealnya begitu. Tapi pemilik platform dalam satu sidang senat gitu ya, ada salah satu platform gitu ya. Karena para senator di sana gitu ya juga punya kesadaran seperti itu gitu. Jawaban pemilik platform kami serahkan pada publik yang menggunakan gitu, karena menurut mereka algoritma itu berubah sesuai preferensi manusia penggunanya. Masalahnya kan kemampuan dan intelektualitas publik dan kedewasaan memakai aplikasi itu beda-beda semua. Persis. Dan kamu pasti tahu kan, pasti baca di media juga gitu ya. Berapa IQ rata-rata orang Indonesia? Ada yang bilang 78,4. Ada yang bilang enggak, tahun ini naik dikit 90. Mana yang benar nggak tahu lah. Tapi kata salah satu ahli syaraf, turun 8 poin lagi udah setara dengan gorila. Seriusan.
Ya, yes. Jadi orang-orang di luar sana yang pegang handphone dan beraktivitas di media sosial, IQ-nya rata-rata setinggi itu. Di Indonesia 80% lebih udah IQ-nya rata-rata segitu, lulusan SMA. Artinya lulusan SMA yang IQ-nya rata-rata segitu juga gitu kan. Jadi kamu bisa bayangkan situasi di media sosial, di situasi di ruang digital, mayoritas oleh orang dengan psikografik seperti itu. Jadi kalau ada konten yang memancing kemarahan, kamu bisa bayangkan apa yang terjadi. Ada konten yang receh, yang membuat otak dopamin keluar terus, kecanduan. Apa yang terjadi? Itu di satu sisi audiensnya seperti itu, di sisi yang lain para pembuat platform, pemilik platform yang bikin algoritma. Jadi itu kayak situasi Moore dan Bot ketemu kan? Iya. Kayak lingkaran setan dong. Nggak ada yang bisa nge-cut di tengah gitu. Bisa. Gimana caranya? Bisa. Ya tutup aja platformnya. Kalau kita mau bicara ideal, tapi kan sesuatu yang mustahil. Bisa nggak sih menekan platform? Karena kan gini, platform itu kan bukan teorinya bisa, Indonesia. Tapi sampai hari ini kan nggak bisa. Karena alasan ekonomi dan bisnis atau di Amerika kan juga serta politik dan ekonomi gitu ya. Iya. Para pemilik platform itu kan juga punya kedekatan politik. Iya, dan bayar pajak besar lah gitu kan. Iya, ekonominya juga. Jadi politik dan ekonomi, secara politik dan secara ekonomi nyaris mustahil gitu. Bisa ditangkal. Beberapa negara kan mengeluarkan regulasi. Seperti Indonesia tahun lalu mengeluarkan PP Tunas. Ya kan, untuk anak-anak. Ya untuk anak-anak. Yang tahun ini mungkin akan diterapkan. Ya Maret mungkin gitu ya. Untuk melindungi anak-anak. Anak-anak tidak dilarang mengakses media sosial. Tidak dilarang juga untuk pegang handphone. Tapi ditunda umurnya untuk mengakses media sosial. Jadi anak-anak di bawah umur, di bawah 16 tahun harus pendampingan. Ini analoginya seperti anak-anak kan tidak boleh mengemudikan mobil sebelum umur tertentu supaya dapat SIM kan. Gitu. Bukan soal nggak bisa. Bukan nggak bisa. Umur 16 tahun mungkin sudah bisa, udah cukup tinggi dan lain-lain gitu ya. Tapi kan secara psikologis, emosional segala macam memang belum layak. Gitu. Sehingga harus tunda aksesnya. Karena kita tahu algoritma itu daya rusaknya begitu besar. Ya, Jonathan Haidt dengan penelitian di Amerika dan dalam buku Anxious Generation itu sudah menunjukkan bahayanya, dan riset-riset teman-teman dari lembaga lain juga mengvalidasi, mengkonfirmasi daya rusak media sosial terutama terhadap anak-anak. Ada kesimpulan bahwa media sosial itu punya daya rusak tinggi pada anak-anak, terutama kan gini, anak-anak itu kan dalam masa pertumbuhan, otaknya disebut rewiring. Iya. Ngelihat dia kan cari panutan, kalau nggak dapat di orang tuanya, dia cari kemana? Nah, ketika sebagian besar waktunya dihabiskan di handphone dengan membuka media sosial, maka dia mencari panutan di situ. Dalam berpakaian dia panutannya siapa? Dalam urusan skincare panutannya siapa? Dalam bersosialisasi panutannya siapa? Dulu generasi masa lalu rewiring otaknya dibangun oleh orang-orang yang nyata. Sekarang orang-orang yang nyata tapi ada cara yang belum tentu layak dijadikan panutan. Dan yang dilihat itu belum tentu nyatanya begitu juga. Persis kan, sekarang ada AI apalagi. Jangan-jangan yang dijadikan panutan itu AI. Bukan orang juga. Bukan orang. Aduh. Iya, bahaya banget ya. Bahaya. Itu juga maka menimbulkan salah satu dampak buruknya adalah parasosial. Parasosial itu apa? Jadi kita kayak merasa dekat dengan tokoh seleb. Wah, gua jatuh cinta. Dia kayak dekat gitu loh. Padahal si tokoh panutannya itu nggak kenal dia dong. Bodoh-bodoh kenal gitu kan. Iya, nggak tahu. Iya, dia eksis pun nggak tahu. Jadi misalnya ke sosok misalnya Lisa Blackpink gitu ya. Aku wibunya gitu. Aduh, dia sedih, aku ikut sedih. Dia senang, gue ikut senang. Ini kan placebo ya, kayak apa itu kalau jatuh cinta itu tercipta link yang sebenarnya nggak ada link itu. Itu kan sesuatu yang semu. Platonik. Platonik gitu. Kalau dalam cinta itu platonik gitu. Tapi tidak hanya cinta, tapi kayak dia merasakan satu kedekatan
mengidolakan seseorang merasa seolah-olah idolanya itu kenal, dekat, peduli, kan enggak gitu. Itu kata tahun kemarin 2025 menurut Cambridge itu adalah parasosial. Ini lagi-lagi menunjukkan fenomena di media di ruang digital melahirkan efek pada manusia yang mau gangguan mental lah gitu ya. Jadi dari 2024 ada brain rot, 2025 melahirkan rage bait dan parasosial. Ini menunjukkan bagaimana secara global ruang digital media sosial itu begitu berpengaruh pada kehidupan manusia. Apa dong ya yang bisa dilakukan? Apakah memang pribadi lepas pribadi yang harus memahami dan mengontrol pemakaian dan secara conscious menyadari apa yang sedang dia konsumsi, ataukah memang harus dari regulator masing-masing negara misalkan yang melarang itu? Salah satunya kan mungkin aku rasa sih kalau bukan menghalangi ya, tapi membatasi pemakaian media sosial pada 16 tahun ke atas itu cukup bisa diterima sebenarnya oleh masyarakat gitu ya. Masyarakat tidak merasa haknya diambil, tapi di sisi lain cukup menyadari manfaatnya apa gitu. Apakah harus dari sisi regulasi kah atau dari kita pribadinya kah? Itu ada beberapa level sebetulnya di level negara pemerintahan sih memang harus ada regulasi yang melindungi termasuk mengedukasi warganya. Di level pengguna juga harus ada kesadaran. Pertama harus sadar gitu. Kan banyak orang nggak sadar kalau otaknya lama-lama jadi lemot. Nah itu dia, iya benar. Banyak orang yang nggak sadar juga dia itu terpancing konten-konten yang memicu kemarahan. Banyak orang yang tidak sadar juga bahwa dirinya sedang jatuh cinta secara platonik. Yang membuat parasosial itu kan. Nah, itu kan harus ada disadarkan, ada edukasi. Gitu. Di level pengguna orang tua juga harus membimbing anak-anaknya. Untuk kembali melakukan aktivitas sosial yang jauh dari handphone. Anak-anak itu, ya kan? Tapi ini juga rentetannya agak panjang juga. Dulu kita hidup waktu kecil ya, itu kan dekat dengan alam, lakukan aktivitas dengan main alam, di luar gitu ya, main layangan, main di sungai, hujan-hujanan. Sekarang hujan-hujanan airnya asam. Takut juga sih. Itu dia. Anak gue juga gue kasih hujan-hujanan. Nah, terus kemudian main bola gitu juga. Anak sekarang jam sekolahnya begitu penuh gitu ya. Iya, sampai sore. Di sekolah kebanyakan PR daripada main gitu. Nah, kalau menurut Jonathan Haidt, sebetulnya untuk ini kan susah digantikan posisinya. Anak-anak itu harus mendapatkan insentif yang sama. Ketika ini disuruh taruh, dia melakukan kegiatan sosial, kegiatan olahraga, outdoor, dia harus dapat insentif yang sama. Kalau enggak dia balik lagi ke sini. Jangan cuma taruh terus entah terserah lu ngapain. Enggak boleh, enggak bisa begitu. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak begitu juga. Dia harus mendapatkan insentif yang sama supaya kegiatan luar ruang, aktivitas luang itu sama menariknya dengan handphone, bahkan kalau bisa lebih menarik. Gitu. Tapi mana ada orang tua sama sekarang yang berpikir ke situ? Iya. Lah orang tuanya bilang, survival mode. jangan main handphone mulu. Dah, sana main luar. Terus dia yang doom scrolling ya. Ini sama aja bohong. Tidak memberi contoh juga masalahnya. Ini itu juga khawatir juga tuh. Kayak cermin ya. Cermin ini. Makanya maksudnya kita juga sebagai orang tua harus nyadar juga. Kita juga jangan maunya apa untuk anak kita, tapi kitanya nggak mau juga. Itu dia. Itu tantangan yang lebih besar lagi. Iya, setuju. Orang tua juga harus sadar banget. Betul. Karena handphone ini kan baru ya. Handphone koneksi 24 jam, media sosial, itu kan baru untuk semua. Anak yang baru umur 18 tahun mungkin baru mengalami ini 10 tahun hidupnya. Lah orang tuanya juga kira-kira sama kok. Baru mengalami sekitar 15 tahun hidupnya gitu. Setua aku ya lama. Udah agak lama ya. Tapi kan tetap aja Dor, yang namanya 24 jam terkoneksi medsos mungkin paling lama 15 tahun, 20 tahun terakhir lah mungkin, nggak tahu. Dari tahun 2000-an ya. Ya kan 2000-an gitu loh. Kan kalau handphone kan pertengahan 90 ya udah ada handphone. Tapi handphone yang masih segede-gede ini nih. Ini handphone nih segini nih dulu nih. Kita belum bisa SMS antar operator gitu. Betul. Ya.
Dulu juga akses internet juga harus nunggu tweet. Sekarang mana ada nada yang saya rindukan sebetulnya itu kan. Karena sebetulnya itu kan menunda koneksi itu ada waktu untuk merenung. Sekarang tidak ada. Iya, langsung terkoneksi. Just. Semua konten just nggak ada kesempatan untuk reflection. Iya. Refleksi nggak ada. Itu yang buat orang jadi semuanya sacet gercep. Sacet semua. Ketika pada usia tertentu, aku mulai belajar bahwa kadang-kadang kita harus jeda sejenak. Memang filosofi slow living itu, aku rasa ada benarnya juga. Karena itu menunda reaksi itu penting. Orang sekarang semuanya pengen cepat. Ya. Di jalan telat sedetik, lampu hijau ditindin. Itu akan membuat orang bereaksi, tiba-tiba masih ada motor terjadi kecelakaan. Itu yang membuat aku semuanya hidup dalam ketergesaan, termasuk di dunia digital. Itu tidak selalu baik. Tapi kita nggak nyadar. Aku sih sadar. Iya, makanya pasti kebanyakan orang tuh menjalani itu tanpa kesadaran. Betul. Kan? Karena semuanya bergerak cepat. Iya. Kalau kita lambat dimarahin. Lu lelet amat gitu ya. Apalagi di Jakarta nih. Orang Jakarta kalau ke daerah tantin. Orang Jogja sampai bikin konten. Orang Jakarta kalau ke Jogja nggak usah main klakson. Di sini hidup berbeda. Waktu berjalan lambat. Iya. Iya, itu benturan apa? Budaya, tradisi, kebiasaan. Atau ini karena dampak kehidupan yang serba cepat yang dipengaruhi oleh kehidupan di ruang digital. Iya. Semuanya berkelindan. Iya, pasti ada hubungannya semua. Iya. Jadi kalau dari Ndoro sendiri, bagaimana membatasi diri? Bagaimana secara sadar selalu menggunakan media sosial dan atau aplikasi dan lain-lain tanpa agar tidak menjadi sesuatu yang tanpa sadar kita lakukan tanpa tujuan. Ini kan banyak yang buka handphone tanpa tujuan tuh banyak kali, bahkan berjam-jam, dan mungkin membekali dirinya tuh gimana sih biar ini tuh tetap ya menjadi sebuah tools yang bermanfaat, jangan sampai menjadi sesuatu yang hanya menyia-nyiakan hidup tidak akan kembali lagi waktu yang sudah kita lalui gitu loh. Iya, hidup hanya menunda kekalahan. Menunda kekalahan. Kata Iril Anwar. Hidup adalah kegelapan katanya kalau kata Khalil Gibran. Pada akhirnya kita menuju satu liang yang sama kan. Iya, betul. Jadi secara tidak serius ya, aku berpikir bahwa biarin aja lah. Nggak ada yang punya satu kekuatan besar untuk mengubah ini. Kalau secara umumnya besar gitu ya. Biarin aja. Pada akhirnya nanti alam akan membentuk kesetimbangannya sendiri. Chaos theory. Ya tapi keburu chaos dong. Memang harus dibuat chaos. Begitu. Ini jawaban tidak seriusnya. Oke. Jawaban normatif, jawaban seriusnya ya semuanya harus bergerak bareng-bareng. Di level pemerintahan dengan membuat aturan-aturan, di level pengguna baik orang tua maupun anak-anak, ya level guru pendidik penting, para pemuka agama penting, dia harus mengeluarkan ujaran-ujaran, fatwa-fatwa atau imbauan-imbauan moral, gitu kan, semuanya penting lah. Tapi sejauh ini keadaan belum berubah. Iya. Jadi gitu. yang lebih realistis jawaban yang bercanda tadi sih sebenarnya. Kayak ya udah mau gimana lagi gitu lebih gitu. Iya, aku terinspirasi dalam film Jurassic Park itu kan. Karena alam akan selalu menemukan keseimbangannya kata The Mathematician itu si matematikawan itu Ian Malcolm atau siapa itu lupa gitu ya. Kan itu dibuat dinosaurus nanti dibuat aseksual satu supaya tidak bisa berkembang biak. Tapi menurut dia dalam chaos teori itu nanti akan menemukan keseimbangan dan itu dinosaurus bisa dari satu seks bisa menjadi dua beda gitu, akan menemukan keseimbangannya. Alam yang akan sort it out gitu. Itu yang dikatakan para orang-orang pintar itu ya, ketika terjadi pandemi COVID dengan dampak yang katastrofik ya, itu kan katanya, aku nggak tahu, aku bukan saintis ya, itu kan bagian dari keseimbangan alam. Kata orang-orang kosmolog gitu ya, yang menghubungkan teori-teori kosmopologi gitu ya, itu alam sedang bergerak untuk membersihkan dirinya sendiri. Apakah alam digital akan begitu juga? Nggak tahu. Bisa ya, bisa nggak. Tapi memang
harus ada usaha, upaya. Iya, iya, Kan iya. kata orang yang religius, selemah-lemahnya usaha adalah berdoa. Iya. Minimal kita berdoa. Iya, iya. Gitu. Ya daripada doom scrolling mendingan dipakai buat Iya, berdoa aja ya. betul. Gitu, seriusnya. Jadi semuanya memang harus bergerak bahwa ya ada level pemerintah, kebijakan, edukasi di itu, kesadaran baru, dan anak-anaknya juga mulai sadar. Tapi juga orang tua juga harus memberikan alternatif. Kalau nggak Ya. ada handphone, apa alternatifnya? Anak-anak kan nggak bisa kita biarkan, ngamuin handphone terus. Tapi ya sudah, kata anaknya, terus aku main apa, Pak? Bengong di Bu? pojokan. Aku main apa, Bu? Ibu ke kantor, Bapak ke kantor. Terus aku sama Mbak Iya. nonton apa? Nonton TV. Parah lagi. Nontonnya Lebih juga parah lagi. Malah nggak ada interaksinya Iya. juga, bengong aja kan Itu di TV dia. ya. Nggak diajarin Serba salah. ngobrol, nggak diajarin makan sendiri dan seterusnya. Iya sih, tapi itu poin-poin yang mungkin bisa jadi catatan kita buat hari ini ya, bahwa ya itu tanggung jawab khususnya orang tua juga ya. Pada saat apalagi nanti kalau memang anak-anak muda ini, anak-anak yang di bawah 16, terutama mereka yang sudah terlanjur terpapar dengan media sosial, kita juga yang harus membantu mereka untuk mencari kegiatan lainnya juga untuk mengisi hal tersebut, karena kalau hanya dilepas pasti ujung-ujungnya balik lagi akan mencari cara untuk balik lagi ke sana gitu. Tapi ya realistis saja bahwa kita mungkin belum bisa menemukan sebuah formulasi bagaimana nih Iya. tripartit atau pentahelix untuk Iya. mengatasi ini. Udahlah, we can only do, kita hanya bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan, baik itu orang tua, Persis, pemerintah, iya. pemilik platform, mereka yang terkait dengan itu dan lain-lain. Tapi ya tolong dilanjutkan aja dulu gitu, jangan patah semangat lah ya. Iya, yang penting kan kayak kata dai itu mulai dari kita sendiri. Bermula dari Mulai kita dari sendiri. diri sendiri lah Iya. gitu. Iya, setuju. Untuk berubah. Doro, terima kasih banyak Sama-sama, Tim. atas waktunya. Luar biasa, Tim. Kita akan lanjutkan lagi obrolan lainnya. Tapi saya mau belajar dulu soal parasosial tadi itu. Jangan ya kan karena ini Apa bedanya sama parasut? Thank you Doro. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Itu dia Manusia Masa Depan. Jangan lupa untuk follow di IG kita di @redaksi_nalar_tv. Kasih komentar dong, apa sih yang kalian khawatirkan atau apa yang Anda khawatirkan soal brain rot, apa yang membuat Anda marah akhir-akhir ini, apa yang Anda ketahui sebagai rage bait. Jangan-jangan ada kasus-kasus, tadi mau bicarain pengalian isu, ada nggak yang bikin Anda marah? Jangan-jangan ya. Tetap bersama kita, udah ke TV gue jadinya. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya Manusia Masa Depan. Sampai jumpa.